Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Gracia Adur. Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis survei Pilkada Jawa Timur yang diselenggarakan pada 1 hingga 9 November 2024. Pilkada Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon yakni Lulu Nur Hamidah, Lukmanul Hakim paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. Lalu paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini dan juga Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 2 hingga 7 November 2024. Kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95%, di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46%. Survei ini seluruhnya dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Simak selengkapnya terkait hasil survei Litbang Kompas ini di Harian Kompas dan laman kompas.id. Saudara, dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 3,8% responden menyatakan dukungan pada paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim yang bisa Anda lihat di layar kaca saat ini. Ini bisa Anda saksikan bahwa elektabilitas paslon Pilkada Jawa Timur, survei Litbang Kompas dari tanggal 2 hingga 7 November 2024 ini menyatakan bahwa 3,8% responden menyatakan dukungan pada paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, saudara. Kemudian 52,5% memilih paslon Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. Lalu 20,9% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 22,8% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Kemudian selanjutnya saudara, survei Litbang Kompas ini juga memperoleh data sebaran dukungan pemilih sejumlah parpol di Pilkada Jawa Timur 2024, saudara. Saya bergeser sedikit bahwa mulai dari pemilih dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Kita akan perjelas dari masing-masing partai, saudara. Sebaran dukungan pemilih dari PKB di Pilkada Jawa Timur 2024 sebanyak 6,4% responden memilih paslon Luluk Lukmanul Hakim. Kemudian 60% ini memilih paslon Kofifah Emil Dardak, lalu 15,5% responden memilih paslon Tri Risma Harini Gus Hans. Sementara 18,2% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian saudara, kita bergeser ke sebaran dukungan pemilih dari Partai Gerindra di Pilkada Jawa Timur, saudara. Sebanyak 5,0% responden memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Kemudian 58,8% responden memilih paslon Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. Lalu 21,0% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 15,1% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya ke sebaran dukungan pemilih dari PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Timur 2024, saudara. Sebanyak 0,9% responden memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Kemudian 45,5% memilih paslon Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak. Lalu 40,9% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 12,7% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya kita ke sebaran dukungan pemilih dari Partai Golkar di Pilkada Jawa Timur. Sebanyak 1,7% responden memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim.
Kemudian 69,5% ini memilih paslon Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. Lalu 22,0% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 6,8% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya kesebaran dukungan pemilih dari Partai Nasdem di Pilkada Jawa Timur 2024. Sebanyak 3,8% responden memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, kemudian 61,5% responden memilih paslon Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, lalu sebanyak 19,2% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 15,4% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya saudara, kita bergeser ke sebaran dukungan pemilih dari PKS di Pilkada Jawa Timur 2024. Ada sebanyak 6,3% ini memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Lalu sebanyak 43,8% memilih paslon Kofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. Dan 37,5% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 12,5% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita ke sebaran dukungan pemilih dari Partai Amanat Nasional di Pilkada Jawa Timur 2024. Saudara, sebanyak 0% responden memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, kemudian 42,1% responden memilih paslon Kofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak, lalu sebanyak 26,3% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, kemudian sebanyak 31,6% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Dan kemudian kita ke sebaran dukungan pemilih dari Partai Demokrat di Pilkada Jawa Timur 2024, saudara. Sebanyak 0% responden memilih paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, kemudian 66,7% responden memilih paslon Kofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak, lalu sebanyak 9,1% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, sementara 24,2% responden menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian saudara, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas data elektabilitas ini bersama peneliti Litbang Kompas, ada Vincentius Gitiargo. Selamat datang Mas Tiar, saya Gracia Kompas TV, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Ini kita akan membahas seperti apa elektabilitas paslon di Pilkada Jawa Timur kali ini, Mas. Sangat menarik di sini. Kalau kita lihat angkanya Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak ini 52,5%. Ini kalau bisa diceritakan, Mas, seperti apa suasana peta elektoral di Pilkada Jawa Timur kali ini? Ya, Mbak Gracia, kalau kita lihat angka sementara ya dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, memang angka untuk Kofifah dan Emil ini 52,5%, lalu disusul oleh Bu Risma dan Zahrul Azhar ini dengan angka 20,9%, lalu ada Bu Luluk dan Pak Lukmanul ya dengan 3,8%. Jadi memang dari tiga kandidat yang menariknya kan tiga-tiganya perempuan ya sebagai calon gubernur. Sementara ini limpahan suara memang cenderung menuju kepada Ibu Kofifah ya sebagai petahana ya. Dua-duanya kan memang petahana ya karena memang pasangan Kofifah dan Emil Dardak ini sempat terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018 begitu. Nah ini memang peta sementara dengan tadi sempat disebutkan juga bahwa masih ada sekitar 22,8% responden survei ini yang masih belum menentukan pilihan atau undecided voters gitu. Oke. Nah Mas, ini kan kalau kita lihat bahwa hasil survei 52,5% ini jatuh kepada Kofifah dan Emil Dardak. Ini kan tentu popularitas sudah dibangun sejak lama. Apakah ini juga menjadi efek sehingga hasilnya ini 52,5% untuk Kofifah dan juga Emil Dardak? Ya, kalau kita bicara wilayah Jawa Timur yang relatif luas dengan jumlah penduduk yang juga banyak ya, kan kedua terbanyak di Jawa setelah Jawa Barat. Artinya memang menjangkau pemilih calon pemilih yang begitu banyak kan memang perlu waktu, perlu upaya yang tidak singkat. Nah,
keuntungan sementara yang dimiliki oleh pasangan Khofifah dan Emil ini adalah karena memang mereka sudah menjadi petahana, sehingga dari sisi popularitas tentu masyarakat dari berbagai lapisan cenderung lebih mengenal paslon ini ya, paslon urut nomor 2 ini gitu. Walaupun kita lihat juga popularitasnya dari kandidat Bu Risma misalnya yang sudah pernah menjadi wali kota Surabaya dan juga menjadi menteri itu juga tampak, tapi mungkin keterjangkauan itu masih dipegang oleh paslon nomor urut 2 begitu Mbak Gracia ya. Oke, ini kalau kita lihat berbicara soal popularitas ini, Tri Risma hari ini kan juga sudah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, kemudian juga pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya seperti itu. Ini apakah masih belum cukup untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, khususnya di wilayah Jawa Timur, Mas? Ya, kalau kita kembali ke pasangan Khofifah dan Emil dulu, bahwa dalam dinamika proses pencalonan kepala daerah di Jawa Timur ini kan relatif kedua pasangan calon ini yang paling dulu ya untuk firm bahwa ini akan maju, ini akan mencalonkan diri begitu. Sementara dua pasangan yang lain kan relatif waktunya agak berdekatan dengan masa-masa pendaftaran gitu, sehingga kalau kita bicara keterjangkauan bisa saja sebenarnya potensi keterjangkauan selain Ibu Khofifah dan Pak Emil ini mungkin bisa tinggi, hanya memang waktu yang mereka miliki mungkin tidak seluas itu, sehingga dalam perjalanan yang semakin dekat ini masyarakat masih perlu melihat lagi bahwa waktunya karena tadi relatif lebih singkat. Nah, Khofifah Indar Parawansa ini kan juga memiliki latar belakang di pemerintah yang cukup banyak seperti itu ya Mas ya. Kira-kira seperti apa pengenalan, apa yang dikenal masyarakat soal Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini Mas? Ya, kalau kita bicara arena politik yang tentu butuh salah satu yang paling kuat kan modal sosial ya untuk bisa memenangkan pertarungan ini gitu. Nah, Ibu Khofifah ini kan secara modal sosial beliau adalah ketua ya dan pengurus inti dari Muslimat NU yang punya jaringan cukup kuat. Dan kita tahu bahwa basis di Jawa Timur itu jamaah atau masyarakat Muslim yang dekat dengan NU itu cenderung lebih banyak. Nah, itu menjadi modal sosial yang tampaknya menyumbang nilai elektoral yang cukup tinggi gitu untuk Bu Khofifah. Oke, nah kemudian munculnya Tri Risma hari ini dan juga pasangannya Zahrul dan juga Nur Hamidah dan juga Lukmanul ini kan muncul di akhir-akhir ketika betul. Mahkamah Konstitusi ini memutuskan soal ambang batas seperti itu. Ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil survei kali ini, Mas. Ya, itu juga berpengaruh karena memang ini kan kalau di Jawa Timur sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya ya partai PDIP dan juga partai PKB kan sebenarnya punya basis suara yang kuat di Jawa Timur sebenarnya. Hanya memang tadi kembali lagi mungkin kedua partai ini perlu waktu yang relatif lebih panjang ya untuk menentukan kandidat-kandidat yang akan maju. Nah, dengan fakta bahwa pencalonan itu cukup mepet dengan waktu pendaftaran, itu membuat ya tadi popularitas dan pengenalan masyarakat itu mungkin relatif mereka lebih tertinggal dibandingkan Ibu Khofifah dan Pak Emil. Gitu. Oke, kita juga bergeser sedikit saudara, ini soal sebaran dukungan pemilih sejumlah partai politik di Pilkada Jawa Timur. Kita tahu bahwa Khofifah dan Emil Dardak ini diusung oleh 15 partai dari Koalisi Indonesia Maju. Kalau dilihat dari mesin partai di Koalisi Indonesia Maju ini apakah sudah solid untuk mendukung Khofifah dan Emil Dardak, Mas? Ya, kalau kita baca dengan basis angka dari survei ini memang kita bisa baca bahwa partai-partai KIM ya yang mengusung Ibu Khofifah dan Emil Dardak ini menunjukkan soliditas yang relatif lebih tampak ya. Artinya sejalan. Mereka yang memilih partai-partai KIM misalnya Gerindra, Golkar dan seterusnya itu menunjukkan limpahan suara yang mengerucut ke sosok yang diusung yaitu paslon nomor urut 2 ini begitu. Artinya kita bisa baca ada indikasi selain memang faktor sosok yang kuat itu memang ada
perlu kita lihat juga kemungkinan sumbangan elektoral dari mesin-mesin partai, infrastruktur partai yang berjalan sampai ke akar rumput ya di Jawa Timur gitu. Berarti bisa dibilang ini cukup solid ya kita lihat di sini bisa mesin partai di Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Khofifah. Tapi kalau kita lihat di sini angkanya untuk PKB dan juga PDIP ini kan mereka terpisah, apalagi PKB dengan Khofifah ini kali ini berpisah gitu ya Mas ya. Ini apakah terjadi split voting dalam artian seperti kayak pemilih PKB apakah ada juga yang mendukung ke Khofifah tapi bukan Nur Hamidah atau sebaliknya Mas? Dalam pilkada atau proses perjalanan menuju pilkada ya itu sebenarnya atau pemilu secara umum sebenarnya hal yang relatif wajar ketika ada pemilih-pemilih yang split ya, artinya partai yang dia pilih itu berbeda atau calon yang dia pilih berbeda dengan partai yang dia pilih gitu. Nah, kalau dari hasil ini kita lihat memang kecenderungan PKB meskipun ada calon yang diusung calon paslon nomor 1 memang ternyata sosok Khofifah tampak lebih kuat ya untuk para pemilih PKB ini di Jawa Timur sehingga suaranya cenderung ke paslon nomor 2. Begitupun dengan partai PDIP ya, kita lihat kan angkanya sangat ketat ya di situ. Artinya ada 45 antara Bu Khofifah dan Bu Risma ya, dari 45,5% berbanding ke Bu Risma 40,9%. Nah artinya memang faktor sosok Khofifah memang itu mungkin cenderung lebih dominan ya. Di satu sisi, di sisi lain ada pertanyaan besar bagaimana mesin partai atau infrastruktur partai yang dibangun dari kedua partai non-Kim ini di Jawa Timur. Nah itu yang perlu kita lihat bersama nanti gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Oke baik. Ini sangat menarik kalau dibahas ya Mas ya soal sebaran dukungan pemilih sejumlah partai politik. Tapi saudara masih banyak informasi-informasi menarik lainnya masih soal survei Litbang Kompas di Pilkada Jawa Timur 2024. Tetaplah bersama kami. Saudara masih bersama saya Gracia Adur dan peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiargo. Selain elektabilitas dari sebaran parpol, Litbang Kompas ini juga merilis hasil survei elektabilitas 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur berdasarkan generasi. Jajak pendapat atau survei Litbang Kompas juga memperoleh elektabilitas berdasarkan generasi atau usia para responden yang tersebar di beberapa kategori. Mulai dari generasi Z, yakni responden berusia di bawah 28 tahun, kemudian generasi Y muda di rentang usia 28 hingga 35 tahun, kemudian responden generasi Y madya yakni di rentang usia 36 hingga 43 tahun. Lalu ada responden generasi X dengan rentang usia 44 hingga 57 tahun, serta terakhir ada responden generasi baby boomer yakni ada di rentang usia 58 hingga 76 tahun. Saudara, kita bedah lebih detail elektabilitas berdasarkan generasi Z di Pilkada Jawa Timur. Anda bisa lihat informasinya di layar kaca Anda. Berdasarkan responden Gen Z atau Gen Z dengan usia di bawah 28 tahun sebanyak 7,4%. Ini memberikan dukungan kepada Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. 53,7% memilih paslon Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak. 23,7% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahur Azhar Asumta. Sementara 15,3% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian bergeser ke responden Gen Y muda dengan rentang usia 28 hingga 35 tahun. Sebanyak 3,4% memberikan dukungan kepada Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. 54,5% memilih paslon Khofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. 18,6% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahur Azhar Asumta. Sementara 23,4% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita bergeser ke responden Gen Y madya dengan rentang usia 36 hingga 43 tahun. Sebanyak 2,3% memberikan dukungan kepada Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. 44,4% memilih paslon Khofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. 25,6% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahur Azhar Asumta. Sementara 27,8% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita bergeser ke responden Gen X
dengan rentang usia 44 hingga 57 tahun. Sebanyak 3,5% memberikan dukungan kepada Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, 56,3% memilih paslon Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak, 18,1% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, sementara 22,1% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kita bergeser ke responden generasi baby boomers dengan rentang usia 58 hingga 76 tahun. Sebanyak 1,5% memberikan dukungan kepada Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. 50,4% memilih paslon Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak. 19,3% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 28,9% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Jajak pendapat atau survei jajak pendapat atau survei Litbang Kompas ini juga memperoleh elektabilitas berdasarkan gender. Tapi sebelum ke gender, saudara, kita akan kembali ke elektabilitas berdasarkan generasi di Pilkada Jawa Timur. Ini ada Gen Z, Gen Y, Gen Y Madya, Gen X, dan juga Baby Boomers. Ya. Sebetulnya yang saya tanyakan ini, Mas, seperti apa kampanye dari ketiga paslon ini untuk bisa mengenalkan diri kepada 5 generasi ini? Oke, kalau kita lihat dari responden yang dalam survei ini, kita tanya pengenalan atau pengetahuan terhadap paslon dari mana, itu 2 yang paling dominan adalah pertama media massa, itu berarti koran, televisi, dan seterusnya. Yang kedua adalah media sosial. Ya, kalau kita bicara generasi, tentu kita bicara soal platform atau media mana yang cocok gitu ya. Ketika kita melihat sebenarnya tampak bahwa setiap atau terutama di generasi Z itu tampak bahwa setiap kandidat ini tentu melakukan upaya lewat media sosial ya, terutama karena ini kan media yang dekat dengan anak muda. Itu tampak dari angka yang kesemuanya kan di atas rata-rata elektabilitas awal tadi ya. Misalnya Lulu di sini 7,4, Kofifa 3,7, lalu Bu Risma 23,7%. Dengan undecided voters yang paling rendah. Jadi di satu sisi adalah ternyata memang kandidat-kandidat ini melihat platform media sosial yang dekat dengan Gen Z ini sebagai media kampanye yang efektif gitu ya. Di sisi lain pemilih Gen Z ini kan ada sebagian yang pemilih mula, artinya baru pertama kali akan mencoblos di Pilkada 2024 ini, sehingga ada antusiasme yang tinggi tampak dari angka undecided yang paling rendah dibandingkan generasi yang lain begitu ya. Nah, dekat dengan itu kan generasi Y menunjukkan mungkin generasi Y muda ya menunjukkan relatif kecenderungan yang mirip dengan generasi Z ini di soal platform tadi gitu ya. Hanya memang menarik ketika melihat Gen Y Madya ya, ini menjadi menarik karena ini undecided votersnya relatif tinggi ya, 27,8%, sementara Kofifa juga mendapat yang paling rendah di sini ya. Ini menarik melihat situasi ini karena mungkin kita bicara generasi itu kan kita juga bicara soal latar belakang misalnya pekerjaan sehari-hari ya. Ini kan orang-orang Jawa Timur yang usianya 36 sampai 43 tahun. Melihat mungkin di sini adalah generasi yang paling kritis terhadap Kofifa kita lihat sebenarnya ya. Karena elektabilitas Kofifa ternyata paling rendah di generasi ini. Sementara ada misalnya Bu Risma angkanya relatif paling tinggi di generasi ini menunjukkan sebenarnya mereka ada kecenderungan pengen alternatif sebenarnya. Nah, pertanyaan kan kenapa gitu? Mungkin karena di usia-usia ini kan memang sebagian responden di generasi Y Madya ini sedang terdesak ya dari sisi ekonomi, misalnya dari sisi pekerjaan. Ketika muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang perubahannya sangat besar, disrupsi digital, sehingga mereka melihat apakah mampu mereka bersaing di dunia yang sudah berubah ini begitu ya. Nah ini mereka tulis dari situ. Beda dengan generasi X dan baby boomers yang relatif lebih settle ya, lebih aman kondisinya begitu. Oke. Ini kemudian di generasi X
Ini juga di rentang usia 44 sampai 57 tahun, ini Khofifah memiliki angka 56,3% dan juga Tri Risma hari ini 18,1%. Ini kira-kira apa yang diinginkan oleh generasi X terhadap tiga paslon ini? Tipe-tipe pemilihnya ini seperti apa? Ya, kalau tadi kita bicara pemilih muda itu atau awal itu baru mungkin beberapa kali melakukan pencoblosan ya ikut pemilu. Kalau generasi X dan generasi nanti baby boomers itu kan relatif ini bukan pengalaman pemilu pertama. Tapi poinnya adalah biasanya kan generasi X dan generasi di atasnya yang senior itu kan pengen stabilitas ya. Artinya situasi itu ya tidak berubah dengan cepat, apa yang sudah ada mungkin dijalankan dulu sehingga ya di sini kita lihat bahwa mereka melihat mungkin cenderung puas dengan kinerja Gubernur Khofifah dan wakilnya Emil selama ini sehingga mereka pengennya ya sudah dengan situasi yang aman, yang stabil saja. Gitu kan relatif kan karakter pemilih yang lebih senior kan seperti itu. Oke, berarti popularitas mereka, Khofifah dan juga Emil Dardak di pilkada sebelumnya ini juga sangat berpengaruh begitu ya untuk khususnya di generasi X ini. Generasi X ini apakah dan Y ini cukup kritis begitukah Mas dengan melihat ketiga paslon ini? Ya kalau kita lihat tadi yang paling kritis sebenarnya kan generasi Y yang madya ya. Kalau udah ke generasi X itu kan sebagian dari generasi X itu sudah memasuki usia pensiun atau purna tugas begitu ya. Sehingga tidak tampak bahwa nah kan turun di generasi Y madya ya dan undecided votersnya besar tapi kembali relatif normal dalam tanda kutip ya dengan baseline yang lain itu di generasi X dan generasi baby boomers. Artinya kan kalau dari sini yang paling kritis di sini sebenarnya adalah generasi Y madya. Generasi Y madya. Apakah visi misi yang disampaikan oleh ketiga paslon ini selama di debat pilkada sebelumnya beberapa minggu yang lalu ini juga sangat berpengaruh kah dalam memilih ketiga paslon ini, Mas? Ya, kalau kita bicara tadi misalnya media massa masih menjadi platform yang paling utama ketika mengenal dan debat itu kan disiarkan secara publik, tentu itu akan berpengaruh ya. Artinya bagaimana para calon ini membawakan atau mengartikulasikan visi misi program-programnya untuk Jawa Timur, tentu itu akan dilihat dan pasti juga mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat terhadap ketiga calon ini. Begitu. Oke, nah Mas ini juga menarik selain kita membahas soal generasi Y, ini juga yang menarik di sini adalah jajak pendapat atau survei Litbang Kompas yang memperoleh elektabilitas berdasarkan gender atau berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat lebih detail dukungan berdasarkan gender. Dari pemilih laki-laki, 4,8% mendukung Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, lalu 49,6% mendukung Khofifah Emil Elistianto Dardak, kemudian 22,6% mendukung Tri Risma Harini Zahrur Ashar Asumta, sementara 23,1% belum tahu akan mendukung siapa. Kemudian dari pemilih perempuan 2,8% mendukung paslon Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, lalu 55,4% mendukung Khofifah Emil Elistianto Dardak, kemudian 19,3% mendukung Tri Risma Harini Zahrur Ashar Asumta, sementara 22,6% belum tahu akan mendukung siapa. Masih bersama dengan peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko, Mas Tiar, saudara, ini apa yang bisa kita pahami bersama dari angka-angka elektabilitas berdasarkan gender ini? Ini kita lihat bahwa ini baru pertama ya kita melihat ada ketiga paslon ini semuanya adalah gendernya perempuan. Ini juga berpengaruh terhadap hasil survei kali ini, Mas? Iya, pertama kita lihat ada sisi tentu bahwa ketiga calon ini adalah yang gubernur ya adalah perempuan. Tentu itu akan memberikan daya tarik tertentu bagi calon responden yang juga perempuan ya karena kan pertama kan jarang ya apalagi kita bicara sosok pemimpin kan jarang ketika ada pemimpin perempuan yang sampai ke level atas. Nah ini menjadi menarik ketika sebenarnya ini harapan juga ya dari pemilih perempuan bahwa ternyata perempuan juga bisa loh apalagi di Jawa Timur ya. Ini menunjukkan juga bahwa Jawa Timur dari sisi gender dalam tanda kutip para pemilihnya pun sangat terbuka dengan kesetaraan ya bahwa pemimpin tidak harus laki-laki gitu.
Tapi kalau kita lihat kecenderungan sebenarnya kan kalau kita bicara angkanya memang ada selisih di sana sini, tapi memang kan secara kecenderungan angkanya relatif mirip. Yang kita bisa lihat sebenarnya adalah kalau kita kembali tadi ke modal sosial ya. Memang kan kecenderungannya mirip, tapi kita lihat bahwa cenderung pemilih perempuan itu mengarahkan suaranya kepada Khofifah. Kita bicara modal sosial bahwa sosok Ibu Khofifah ini adalah petinggi ya di Muslimat NU yang dalam yang notabene adalah organisasi perempuan NU gitu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa selain visi misi, selain sosok yang kuat, bahwa sudah ada modal sosial yang kuat dari salah satu calon itu ternyata memberikan sumbangan elektoral yang juga krusial begitu. Artinya popularitas Khofifah yang menjabat sebagai Ketua Muslimat NU sudah hampir 24 tahun ini menjadi modal utama bagi Khofifah seperti itu ya Mas ya. Lalu bagaimana dengan calon-calon yang lain? Di sini masih terlihat ada Tri Risma hari ini 22,6%. Ini seperti apa ini Mas? Ya dengan popularitas yang ada yang dimiliki oleh Tri Risma hari ini sebelumnya menjabat sebagai Mensos, kemudian Wali Kota Surabaya, ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat selisih memang ada kecenderungan laki-laki sedikit lebih tinggi ya untuk Ibu Risma. Cuma kan selisihnya memang tidak setinggi yang perbandingan antara Ibu Khofifah ya. Lalu menarik juga ketika melihat Bu Lulu itu lebih tinggi sedikit elektabilitasnya di pemilih laki-laki. Tapi memang kecenderungannya ini kita lihat masih di dalam margin error. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 ya. Kemudian bagaimana dengan sebaran di aspek gender laki-laki dan perempuan Mas? Ini terlebih melihat bahwa calon gubernur di Jawa Timur adalah perempuan. Ya kalau kita lihat bahwa tidak ada problem artinya kecenderungannya sama, kembali lagi bahwa baik laki-laki maupun presiden perempuan melihat ya tidak ada masalah dengan sosok pemimpin perempuan di Jawa Timur, dan itu kan sudah pernah terjadi bahwa Khofifah pun terpilih gitu. Waktu itu pun ketika itu kan sebenarnya Ibu Khofifah juga melawan yang lawannya adalah laki-laki gitu. Artinya kita melihat juga kultur masyarakat Jawa Timur yang mungkin relatif lebih terbuka ya soal gender ini terhadap sosok pemimpin. Berarti isu gender ini tidak menghambat khususnya untuk di Pilkada Jawa Timur meskipun ketiga paslon ini adalah perempuan. Artinya semua di sini tidak ada yang ini ya sangat menghambat begitu ya Mas ya. Oke. Nah Saudara, masih banyak informasi menarik lainnya masih soal survei elektabilitas dari ketiga paslon Pilkada Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Saudara, kita akan melihat ada jajak pendapat atau survei Litbang Kompas juga memperoleh data silang atau cross elektabilitas berdasarkan kelas sosial ekonomi yang terbagi ke dalam 4 kelas, yakni ekonomi kelas bawah, ekonomi kelas menengah bawah, ekonomi kelas menengah atas dan ekonomi kelas atas. Kita perjelas lebih detail Saudara di wall di sisi sebelah kanan saya. Sebanyak 2,9% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah memilih Lukmanul, 58,0% ini memilih Khofifah Emil, lalu 18,6% memilih Risma Gushans. Sebanyak 20,6% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian sebanyak 4,4% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah memilih Lukmanul, 49,6% memilih Khofifah Emil, lalu 21,5% memilih Risma Gushans. Sebanyak 24,5% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Sebanyak 5,7% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah atas memilih Lukmanul, 44,3% memilih Khofifah Emil, lalu 27,1% memilih Risma Gushans. Sebanyak 22,9% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan.
Sebanyak 4,5% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi atas memilih Luluk Lukmanul, 40,9% memilih Kofifa Emil, lalu 31,8% memilih Risma Gus Hans. Sebanyak 22,7% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan saudara. Masih bersama dengan peneliti Litbang Kompas, bersama dengan kami Vincentius Gitiarko, kita akan membahas soal dari sisi kelas ekonominya. Ini kalau kita lihat cenderung ada di nomor urut 2 yaitu Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh mereka, Mas? Oke, ada pola yang menarik ya Mbak ya kalau kita lihat berdasarkan kelas sosial responden, karena ketika kita bicara misalnya memang yang di setiap kelas ini kan paslon nomor urut 2 yang sementara ini angkanya tinggi. Tapi ada tren bahwa semakin tinggi kelas sosial responden itu limpahan suara kepada paslon nomor urut 2, Ibu Kofifah dan Emil itu semakin turun trennya. Sementara sebaliknya di dua kandidat yang lain kita bicara Ibu Luluk dan Ibu Risma itu semakin tinggi kelas sosialnya, semakin relatif naik ya angkanya. Nah ini menunjukkan bahwa pertama pengenalan atau informasi atau kampanye yang dilakukan oleh Ibu Risma dan Ibu Luluk itu terjangkau sebenarnya. Ya bisa jadi terjangkau oleh mereka yang berada terutama di kelas menengah atas dan kelas atas. Sehingga kelompok kelas ini sebenarnya berpikir meskipun tetap ke paslon nomor 2 angkanya lebih tinggi, tapi mereka berpikir jangan-jangan bisa ya ada alternatif gitu ya, untuk ada pemimpin baru, tidak memilih yang petahana gitu. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa faktor keterjangkauan dari Ibu Risma dan Bu Luluk itu mungkin tidak sampai ke kelas yang menengah bawah dan terutama kelas bawah gitu. Karena kan kalau kita bicara pengenalan ke kelompok ini kan tadi butuh infrastruktur dan butuh media, butuh jaringan yang kuat gitu ya, mengingat begitu banyaknya penduduk di Jawa Timur gitu. Sementara di sisi lain kalau kita bicara Bu Kofifah, bisa terindikasi bahwa Ibu Kofifah dan Pak Emil ini berhasil menjangkau sampai ke akar rumput, yaitu masyarakat di kelas bawah gitu ya, dengan tadi infrastruktur yang dimiliki atau dengan modal bahwa mereka memang sudah menjadi gubernur dan wakil gubernur sebelumnya begitu. Dari kalangan masyarakat bawah ini kan Ibu Kofifah dan Emil mencapai 58%. Apa yang diharapkan oleh mereka, Mas? Oke. Kita bicara kelas bawah ya, dan juga mungkin sebagian dari menengah bawah itu kan cenderung kalau bicara pemimpin itu ya bicara program-program yang nyata, program-program yang memang lebih dekat, yang dalam tanda kutip dalam arti yang netral ya, kita bicara kebijakan-kebijakan yang populis, sehingga itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dari angka ini terlihat bahwa kelas bawah ya itu melihat Ibu Kofifah dan Pak Emil ini punya program atau punya kebijakan yang mungkin lebih bisa dirasakan secara langsung. Sementara kalau di kelas menengah atas dan kelas atas karena tidak dalam tanda kutip bergulat dengan perekonomian yang lebih sulit gitu, mereka lebih berpikir oh mungkin ada alternatif yang bisa diambil gitu. Melihat tadi visi misi dan seterusnya yang tidak hanya yang populis gitu ya, yang Salah satu yang diinginkan oleh Kofifa dan Emil ini adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, untuk di kalangan menengah bawah ini apakah ini juga salah satu faktor utama sehingga mereka memilih Kofifa dan Emil, Mas? Ya, kalau kita bicara demografi secara umum kan entah di Jawa Timur secara khusus bahkan di Indonesia secara luas ya. Sebenarnya kan basis pemilih kita paling besar itu ya di kelompok menengah bawah dan kelas bawah gitu ya. Nah, bahwa alasan memilih itu adalah soal lapangan pekerjaan, selalu soal ekonomi, selalu soal infrastruktur, itu menunjukkan bahwa memang kelas bawah dan kelas masyarakat, kelas sosial bawah dan kelas menengah bawah ini perlu sesuatu ya tadi yang
memang bisa dirasakan secara langsung karena memang mereka dalam posisi mungkin terhimpit dalam kehidupan ekonomi sehari-hari mereka sehingga butuh pemimpin yang dekat dan juga punya kebijakan langsung bisa dirasakan. Nah, menarik di sini Mas untuk di kalangan ekonomi bawah Khofifah 58%, tetapi kalau kita melihat di kalangan atas ini justru menurun yaitu 40,9%. Sedangkan Tri Risma hari ini 31,8%. Ini seperti apa? Bisa dijelaskan Mas, ya. Gambarannya seperti apa ini? Kita bicara kembali lagi ke populasi ya, populasi pemilih tentu semakin ke atas populasinya kan semakin kecil ya. Artinya untuk menjangkau jumlah yang relatif kecil mungkin itu berhasil dilakukan oleh terutama oleh Bu Risma ya kalau dari sini karena angkanya paling bersaing kan di kelas atas gitu. Pertama bahwa tadi dari sisi media yang digunakan untuk kampanye, Bu Risma ini berhasil menjangkau atau berhasil dilihat oleh mereka yang berada di kelas atas. Di satu sisi, di sisi lain kelompok kelas atas ini juga tadi berpikir bahwa karena mereka juga lebih kritis dalam melihat ya mungkin visi misi dan seterusnya sehingga mereka berpikir siapa tahu ada alternatif gitu ya dari petahana yang ada. Gitu. Dari kalangan atas Mas, apa yang dilihat mereka oleh Tri Risma hari ini? Ini kan angkanya justru meningkat 31,8% Mas. Ya. Tentu mereka melihat bagaimana kiprah tentu ya, kiprah Bu Risma ini sebagai wali kota Surabaya yang pertama, lalu yang kedua sebagai menteri kan sosok ini kan sudah sosok nasional sebenarnya gitu ya. Dan mereka kan punya dalam tanda kutip dalam beberapa arti punya akses terhadap informasi yang lebih lebar begitu. Sehingga apa yang terjadi atau kiprah Bu Risma selama ini mungkin ditangkap sebagai sesuatu yang tadi bisa menjadi alternatif pilihan begitu. Oke, baik. Jadi masih banyak tantangan juga ya Mas ya dalam beberapa minggu ke depan. Nah, Saudara, masih soal survei Litbang Kompas di Pilkada Jawa Timur 2024, tetaplah bersama kami. Saudara, survei Litbang Kompas ini kali ini menampilkan data elektabilitas paslon Pilkada Jawa Timur 2024 berdasarkan alasan memilih. Ada beberapa faktor yang berpengaruh, di antaranya kualitas cagup dan atau cawagupnya sebanyak 20,8%. Cagup cawagup berpengalaman dalam pemerintahan sebanyak 19,3%, visi misi dan program kerjanya sebanyak 17,0%, integritas moral cagup dan cawagupnya 10,0%. Tampilan fisik cagup cawagup 3,9%, suka atau sangat suka atau sesuai hati nurani 3,8%, mewakili semangat identitas Jawa Timur sebanyak 2,7%, karakter personal 2,2%, alasan karena mengetahui paslon itu saja 2,1%, alasan selanjutnya dermawan atau berjiwa sosial sebanyak 2,1%, pilihan keluarga kerabat atau orang terdekat 2%, public figure atau orang terkenal sebanyak 1,8%, suka belusukan dan berbaur dengan masyarakat sebanyak 1,4%, lainnya 8,1% dan menjawab tidak tahu sebesar 2,8%. Kemudian bila berdasarkan pertimbangan memilih ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Saudara, yaitu pertama sosok cagup mengambil persentase tertinggi yakni 61,1%, sosok cawagup 4,1%, keduanya 25,9%, tidak keduanya 0,6%. Tidak tahu 7,7% dan tidak menjawab 0,7%, Saudara. Ini tadi kita membahas sudah ada dua hal di sini, yaitu alasan memilih dan juga pertimbangan memilih. Ini kalau Mas, kalau kita lihat ini rupanya kualitas cagup dan cawagup ini juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih, ada sebanyak 20,8%. Ini seperti apa kalau Mas melihat soal ini? Ya, kalau soal ini kan 20,8%, artinya 2 dari 10 responden itu mempertimbangkan alasannya adalah kualitas cagupnya ya, kualitas cagup atau cawagupnya. Nah, ini juga menjelaskan kenapa aliran kepada Khofifah dan kepada Emil ini relatif lebih tinggi daripada yang lain, karena memang kualitas sebagai cagup dan cawagup itu ya dalam tanda kutip hanya dimiliki oleh paslon nomor 2 karena mereka sudah berpengalaman gitu ya. Ditambah lagi
dengan selisih angka yang tidak begitu jauh itu alasannya adalah pengalaman dalam pemerintahan gitu. Nah ini juga menjelaskan kenapa pesaing terdekat dari paslon nomor 2 Bu Khofifah dan Pak Emil itu adalah Bu Risma ya di paslon nomor urut 3. Itu kan menjelaskan juga dari 3 paslon ini yang memang punya pengalaman relatif lebih banyak adalah kedua dari paslon ini. Gitu. Kemudian selanjutnya ini juga tadi kita membahas soal pertimbangan pemilih seperti itu ya Mas ya. Tadi di sini angkanya cukup besar untuk sosok Cagup sendiri juga menjadi pertimbangan penting bagi mereka. Nah, apa yang diinginkan dari responden soal sosok calon gubernur ini Mas di Pilkada Jawa Timur? Ya, sosok Cagup di Pilkada Jawa Timur yang kesemuanya adalah perempuan, kita melihat bahwa perempuan-perempuan ini memang perempuan-perempuan punya karakter yang sangat kuat ya. Karena kan kalau kita bandingkan sangat jauh pertimbangan hanya soal Cawagup gitu ya. Pertama-tama 61,1% responden melihat yaitu sosok calon gubernurnya gitu ya. Mereka melihat tadi bahwa ketiga sosok ini gitu ya punya memang sosok yang kuat, punya karakter yang kuat dan menjadi pertimbangan utama dari para pemilih ini untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam pilkada nanti gitu. Oke, jadi ini 61,1% ini juga menjadi pertimbangan mereka melihat seperti apa latar belakang dari ketiga paslon ini. Berarti isu gender ini tidak terlalu menjadi penghambat untuk pilkada di Jawa Timur ya Mas ya, melihat sosok Cagup ini. Kita lihat kan nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Tidak ada masalah sama sekali. Kita tadi sudah membahas rangkaian survei Litbang Kompas, ini merilis survei Pilkada Jawa Timur yang diselenggarakan pada 1 hingga 9 November 2 hingga 7 November 2024 maksud kami saudara. Pilkada Jawa Timur ini diikuti oleh 3 pasangan calon yakni Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak. Lalu paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini dan juga Zahrul Azhar Assunta atau Gus Hans. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 2 hingga 7 November 2024 kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 96%, di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46%. Dan survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, saudara. Tadi kita sudah membahas semuanya bahwa untuk Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini ada 3,8%, kemudian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak 52,5%, serta Tri Risma Harini dan juga Zahrul Assunta ini 20,9%, serta yang masih menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan ada 22,8%. Tadi kita sudah membahas banyak sekali ya Mas ya, bahwa ini soal elektabilitas paslon Pilkada Jawa Timur, kemudian partai politik. Kira-kira apa yang menjadi PR ke depan bagi ketiga paslon yang menghitung hari ini, sebentar lagi akan pencoblosan ini Mas? Ya untuk yang pertama kalau kita bicara angka sementara yang paling tinggi dipegang oleh Khofifah dan Emil, ini tentu paslon nomor 2 ini ke depan poinnya adalah bagaimana mereka menjaga soliditas pemilih yang sekarang ini sudah mulai menunjukkan dukungan ke mereka gitu ya. Sementara kalau dari 2 penantang yang lain ya di paslon 1 dan paslon nomor 3, bagaimana PR-nya adalah membuat keterjangkauan tadi ya, pengenalan itu bisa dilakukan dalam waktu yang memang relatif sempit gitu ya. Ini nanti kalau mereka berhasil ya, dua kandidat yang lain berhasil melakukan itu, tentu jarak yang sementara ini relatif lebar bisa semakin didekati. Yang kedua adalah bagaimana meyakinkan dari mereka yang belum menentukan pilihan ya, undecided voters begitu, masih ada 22,8 yang masih menimbang-nimbang. Siapa dari ketiga ini yang mau dipilih gitu. Nah itu yang menarik, kita lihat bagaimana dinamika itu berjalan ke depan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Vincentius Gitiargo sebagai peneliti Litbang Kompas sudah menempatkan waktunya di sini. Saudara, masih banyak informasi lainnya di survei Litbang Kompas, tetap pantau terus informasi di Harian Kompas atau di kompas.id. Terima kasih saudara.